Tanggal 28 Juni 2008, dua remaja berumur 16 tahun, Olga Pukova dan Anya Gorokova, dilaporkan hilang, dan esoknya dua remaja lagi, Andrei Sorokin dan Avaria Kuzmina, usia 16 dan 17 tahun, juga dilaporkan hilang. Keempat remaja itu saling kenal, dan sebelum mereka hilang, mereka semua sama-sama sempat menonton acara rock festival. 2 bulan kemudian, tanggal 12 Agustus 2008, warga dihebohkan dengan banyaknya polisi yang datang ke area pemukiman mereka, ke satu tanah lapang yang tidak jauh dari hutan. Warga begitu terkejut karena di area itu ditemukan potongan tubuh manusia di lubang tanah. Ngeri sekali keadaan mayat-mayat itu, tanpa kepala. Bagian dalam tubuhnya juga sudah dikeluarkan. Beberapa bagian tubuh yang lainnya ditemukan tersebar. Ada juga yang sudah dikubur, dan tanahnya ditandai dengan tancapan salib terbalik. Ada 4 botol minuman keras yang sudah kosong di dekat salib yang terbalik itu. Mayat-mayat itu adalah 4 remaja yang 2 bulan sebelumnya dilaporkan hilang. Tahun 2006, seorang remaja berumur 15 tahun, Konstantin Baranov, begitu tertarik dengan satanik dan ingin menjadi pengikut setan. Penampilannya dirubah menjadi gotik dan selalu berpakaian hitam. Hobinya mendengarkan lagu-lagu rock kelam yang cuma teriak-teriak, nada datar, dan musiknya berisik. Karena ketertarikannya yang tidak lazim ini, Konstantin pun sulit mendapat teman dan dia tidak punya pergaulan. Dia pun membentuk grup setan dan berharap ada yang mau join dengannya. Yang pertama masuk grup itu adalah Anton Makovkin, seorang remaja yang juga nggak punya teman, tapi sama-sama kagum pada satanisme. So, mereka tidak sendirian lagi. Mereka bisa saling belajar dari diri mereka masing-masing. Kemudian anggota bertambah lagi, Nikolai Ogolopiak. Tapi Nikolai ini berbeda, dia nggak tertarik sama sekali dengan satanisme. Dia justru pemuda yang aktif di gereja dan juga ikut kor di gereja. Hobinya main skater. Tapi pada satu titik tertentu di mana dia tidak punya pekerjaan, Nikolai menjadi bete dan suntuk. Dia bilang, "Aku mencoba datang kepada Tuhan, tapi Tuhan tidak memberiku uang sedikit pun. Lalu aku berdoa kepada setan dan keadaan membaik." Itu yang membuatnya berbalik menjadi penyembah setan. Padahal dia berasal dari keluarga baik-baik. Konstantin, Anton, dan Nikolai berpikir kalau mereka harus meresmikan sekte satanik mereka dengan memulai ritual. Lalu mereka menangkap dan membunuh kucing atau anjing liar untuk melakukan ritual mereka. Mereka saling membaptis diri mereka masing-masing dengan melumuri darah-darah hewan itu ke tubuh mereka. Kemudian sekte satanik itu bertambah anggota lagi, Alexander Voronov. Alexander remaja yang gak ada takutnya dan secara akademis dia gak pinter. Dia mudah dipengaruhi. Karena itu dia juga ikutan menjadi sekte satanik. Dibentuk tahun 2006, sekte satanik ini semakin meresahkan karena mereka saling mendorong sesama untuk semakin jauh berjalan dalam kegelapan. Mereka memilih tempat sepi dan terpencil untuk berkumpul, seperti di kuburan yang terbengkalai yang ada di distrik Yaroslavl. Di sana mereka menancapkan salib dengan terbalik sebagai simbol dari satanik. Semakin lama, kegelapan semakin menyelimuti mata hati mereka. Mereka membongkar kuburan wanita yang baru dikubur, lalu melampiaskan hasrat mereka ke mayat itu. Lalu mereka membelah jantung dan ginjalnya untuk dibakar dan dimakan. Selanjutnya mereka memotong-motong mayat itu dan disebarkan di hutan yang akhirnya dimakan hewan-hewan liar. Mereka bukan saja kanibal, tetapi juga nekrofil. Pada musim semi tahun 2008, beberapa kali grup itu dilaporkan karena merusak pemakaman di Rybinsk. Sekitar 100 batu pusara dan salib dicabut dari tempatnya, lalu dipasang lagi di tempat lain dengan keadaan yang terbalik. Merusak pagar, dan semua ini seperti menunjukkan kalau mereka begitu loyal kepada iblis. 2 tahun sudah berjalan grup setan itu. Dan tahun 2008 anggota bertambah lagi. Kali ini seorang wanita, Ksenia Kovaleva, 18 tahun. Sang pemimpin sekte Konstantin jatuh cinta kepadanya.
dan gadis itu mau diajak bergabung. Xenia adalah seorang mahasiswa, tetapi dia sudah tidak peduli dengan kuliahnya. Dia memang menunjukkan minat yang besar pada satanisme. Dia menulis sajak-sajak kelam, melukis gambar-gambar kematian, dan saat dia bertemu Konstantin, mereka langsung cocok dan saling terobsesi. Xenia sama sekali tidak menolak saat diajak bergabung. Konstantin sebagai pemimpin sekte berkata kepada anggotanya kalau mereka akan melakukan ritual baptisan. Bicara baptisan pasti berkaitan dengan darah segar. Tapi kali ini mereka bukan bicara tentang darah hewan. Kita harus melakukan ritual persembahan dengan baptisan darah segar manusia, kata Konstantin di sela-sela minuman kerasnya yang sedang dia konsumsi. Xenia begitu bergairah dengan ide baptisan ini. Maka ditentukanlah hari untuk ritual baptisan itu, yaitu hari Sabtu 28 Juni 2008. Salah satu anggota sekte, Alexei Kryschakov, cerita kepada pacarnya, Anya Gorokova. By the way, mereka ini kebetulan juga teman satu sekolah. Alexei bilang kepada Anya kalau sekte setaniknya akan membuat ritual. Anya dan temannya, Olga Pukova, mendengar dengan perasaan kepo. Seperti apa ritualnya? Anya dan Olga sama sekali nggak punya minat dengan sekte satanisme, tetapi kedua itu penasaran aja. Bergaul dengan orang-orang di sekte itu asik-asik aja bagi mereka. Alexei bilang, kalau mau datang bilang dulu sama bos. Anya pun menelpon Konstantin dan bertanya apakah mereka boleh datang dan mengikuti jalannya ritual. Tentu saja boleh, kata Konstantin. Hari Sabtu senja, Konstantin dan anak buahnya menunggu kedatangan kedua gadis itu di apartemennya. Lalu dia bilang kepada anggotanya, daripada cari hewan, kenapa enggak dua gadis ini aja yang kita korbankan? Semua terkejut dan saling pandang serta menolak ide itu. Karena itu sudah melampaui batas. Tapi sang bos mengancam, jika ada yang menolak akan dikeluarkan dari sekte. Akhirnya mereka setuju. Olga dan Anya akan dijadikan korban manusia pertama untuk dipersembahkan kepada iblis. Olga dan Anya tiba di flat Nikolai. Semua anggota sekte hadir. Pesta alkohol digelar. Layaknya pesta, mereka ngobrol, ketawa, minum, dancing. Dan kedua gadis itu happy sekali. Mereka nggak tahu rencana jahat yang akan segera dijalankan teman-temannya terhadap mereka. Gelas yang sudah kosong ditambah minuman lagi. Saat Olga dan Anya mabuk berat, grup sekte itu membawa mereka ke tempat di mana mereka biasa melakukan ritual. Kedua gadis itu sudah nggak ngerti lagi apa yang terjadi. Jalannya pun sudah oleng, ngomongnya pun juga sudah ngawur. Seandainya pun mereka tahu apa yang sedang terjadi, nggak mungkin mereka bisa melarikan diri. Konstantin mengawasi anak buahnya. Nikolai punya tugas sebagai eksekutor. Dia akan melakukan pekerjaan brutal itu. Anton Makovkin akan mengatur liturgi bagaimana ritual penumpahan darah itu akan dilakukan. Anton mengatur posisi grup sesuai dengan gambar pentagram dan memposisikan Olga dan Anya di tengah. Dia punya buku kematian yang terbuat dari kulit manusia. Kulit itu diambil dari mayat-mayat yang pernah mereka gali dulu. Dia mencatat jalannya ritual di situ. Dia juga akan membacakan ayat-ayat setan dari buku itu. Sampai titik ini, tidak ada keraguan sedikit pun dari anggota, walaupun awalnya mereka menolak. Kini mereka benar-benar committed, sudah siap dengan aksi yang sangat mengerikan. Konstantin memberi aba-aba lewat pandangan mata kepada Nikolai. Tiba-tiba Nikolai dengan cepat menyerang Anya, menikamnya berulang kali. Dan pada saat bersamaan, Anton meninju Olga. Keduanya tidak berdaya. Nikolai menusuk Olga sebanyak 50 kali, sementara Anton menikam Anya lebih dari 100 kali. Setelah kedua gadis itu tewas, Anton membacakan lagi ayat-ayat setan dari buku kematian. Setelah itu mereka kembali menyerang kedua tubuh yang sudah terbaring bermandikan darah. Nikolai memenggal kepala kedua wanita tersebut. Lalu setiap anggota satu persatu berfoto dengan tangan menenteng kepala-kepala remaja itu. Xenia Kovaleva yang menyaksikan pembantaian itu dibawa ke tengah pentagram. Tubuhnya sudah tidak berbusana. Dia tidur di tengah pentagram.
Pemimpin sekte yang adalah pacarnya, Konstantin Baranov, meraup genangan darah dan mengusapkannya pada seluruh tubuh Xenia, mulai dari wajah sampai kakinya. Kemudian mereka pindah ke lapangan membawa korban-korban mereka, lalu menyalakan api unggun. Lidah, buah dada, ginjal, sebagian paru, dan jantung kedua gadis itu dipotong dan dibarbeque. Mereka merayakan hari baptisan Xenia dengan gaya kanibal. Lalu pakaian kedua gadis itu dibuang ke api, dan mereka menguburkan jasad yang sudah rusak itu di lubang tanah tidak jauh dari salib yang terbalik. Lalu mereka semua kembali ke flat Nikolai melanjutkan ritual penyembahan setan di sana. Esoknya, 29 Juni 2008, grup itu kedatangan seorang pria yang berniat menjadi anggota, Alexei Slavik. Di hadapan anggota-anggota lainnya, Konstantin cerita dengan lengkap apa yang sudah terjadi pada malam sebelumnya. Alexei bukannya mikir atau mengundurkan diri atau lapor ke polisi, malah semakin bersemangat untuk menjadi anggota. Dia setuju kalau sekte ini tidak butuh hewan untuk dijadikan persembahan, harus manusia. Hari itu juga mereka memilih dan menentukan siapa lagi yang akan dijadikan korban. Muncul nama Andrei Sorokin dan Varia Kuzmina. Andrei suka dengan hal-hal gotik. Dia juga punya minat besar pada satanisme. Andrei itu teman Nikolai. Lewat Nikolai lah dia mengenal sekte satanik ini. Tapi walaupun begitu, Andrei menolak ketika ditawari untuk menjadi anggota. Mungkin dia masih dengar nasihat pacarnya, Varia Kuzmina, yang sama sekali nggak tertarik dengan gotik ataupun satanisme. Tapi Andrei ingin memperkenalkan lingkungan pergaulannya kepada Varia. Varia menolak. Aduh, enggak deh, katanya. Apa-apaan sih bergaul dengan grup sekte satanik? Tapi Andrei meyakinkan kekasihnya kalau teman-temannya tidak seperti yang dia bayangkan. Mereka itu orang-orang baik, kata Andrei meyakinkan Varia. Akhirnya, dengan malas-malasan, gadis itu ikut pergi. Dan benar, sampai di flatnya Nikolai, Varia merasa nggak betah dan nggak nyaman. Dia nggak berasa satu frekuensi. Varia bahkan sempat mengirim teks ke temannya dan bilang kalau dia ingin meninggalkan rumah itu karena sikap orang-orang di rumah itu sangat meresahkannya. Xenia, satu-satunya anggota perempuan di dalam sekte setan itu, melihat kegelisahan Varia. Dia mendekati gadis itu dan membujuknya untuk jangan pulang dulu. Xenia berusaha bersikap agar Varia tidak merasa asing dan canggung di sana. Akhirnya Varia tetap berada di sana. Konstantin dan Nikolai mengajak pasangan kekasih itu ke tempat di mana malam sebelumnya mereka membantai Olga dan Anya. Malam itu calon korban tidak dalam keadaan mabuk. Mereka begitu aware dengan apa yang sedang terjadi. Grup satanik itu membentuk posisi pentagram, sementara Andrei dan Varia ada di tengah mereka. Kedua orang itu bingung dan gelisah. Mereka melihat Anton membuka buku kematian dan mengucapkan mantra-mantra setan. Konstantin memandang Nikolai, dan sang algojo grup ini tahu benar arti pandangan itu. Dia melangkah ke tengah pentagram dan tiba-tiba dengan begitu kuat dia mengayunkan pisaunya kepada Andrei. Andrei sempat mengelak dan menangis, membuat lengannya dan tangannya luka parah. Tapi sayang sekali Andrei bukan lawan bagi Nikolai yang bersenjata. Dengan brutal, Nikolai menghujani tikaman-tikaman ke tubuh Andrei. Dengan suara kencang, Nikolai menghitung setiap tikaman yang menancap di tubuh Andrei dan berhenti menikam pada hitungan 666. Lalu Nikolai memandang Varia yang memang sudah sangat ketakutan. Begitu takutnya gadis itu sampai tidak bisa berteriak atau menangis. Dia duduk menunduk dan membatu. Dengan sekali ayunan tikaman, Varia tergeletak dan selesai hidupnya. Serangan itu kurang bagi Nikolai. Kemudian dia memenggal keduanya dan memotong-motong bagian tubuh yang lain. Itu dia lakukan sendirian. Nikolai sangat menikmati kebrutalannya itu. Sama seperti malam sebelumnya, masing-masing dari mereka berfoto dengan pose menenteng kepala korban. Lalu mereka membuat api unggun dan mereka pesta daging manusia di sana. Sisa tubuh yang lainnya dikubur di tempat yang sama di mana mereka menguburkan Olga dan Anya.
Awalnya, hilangnya 4 remaja itu tidak terlalu mendapat perhatian keluarga karena mereka tahu anak-anak mereka sedang nonton konser rock tidak jauh dari rumah mereka. Mungkin mereka berpikir anak-anak lagi main di rumah teman-temannya setelah nonton konser. Tapi sehari, 2 hari setelah konser usai, anak-anak belum pulang juga. Pihak otoritas dihubungi, pencarian besar-besaran dilakukan. Semua teman-teman mereka dihubungi polisi. Teman-teman Anya dan Olga bilang kalau kedua gadis itu pergi dengan Alexei Kristyakov. Teman Varia yang juga mendapat teks dari Varia menunjukkan teksnya tersebut kepada polisi. Polisi bergerak membungkus Nikolai Ogolobiak, Anton Maklovkin, Alexander Voronovic, Konstantin Baranov, dan satu-satunya wanita di sekte itu, Zania Kovaleva. Pengadilan dimulai tanggal 21 Februari 2010, 2 tahun setelah pembantaian terjadi. Sebagian besar dari persidangan ditutup untuk umum karena rincian dari kejadian-kejadian itu terlalu mengerikan. Pimpinan grup dan seluruh anggotanya didakwa atas pembunuhan, perampokan, dan penodaan mayat. Nikolai yang saat divonis berusia 21 tahun akan menjalankan hidupnya 20 tahun ke depan di penjara. Dia dijadwalkan bebas tahun 2030. Dia satu-satunya yang mendapatkan hukuman 20 tahun karena secara hukum dia sudah dewasa waktu melakukan kejahatan. Dan anggota lainnya menerima hukuman antara 7 sampai 10 tahun. Satu-satunya yang tidak dipenjara adalah Anton Makovkin yang dikenal sebagai dokter gotik yang tugasnya membaca mantra-mantra setanik dari buku kematian. Dia dikirim ke rumah sakit jiwa karena dinyatakan gila. Kerabat para korban mengkritik keputusan tersebut karena terlalu ringan. Ibu dari Andre mengatakan, hukuman ini seperti sebuah penghinaan bagi kami dan sangat menyakitkan kami. Namun jaksa mengatakan bahwa 10 tahun penjara adalah hukuman maksimum yang diperbolehkan undang-undang bagi penjahat di bawah umur ketika mereka melakukan kejahatan. Selesaikah kisah mengerikan ini sampai di sini? Tidak. Seperti yang kita tahu, sampai saat ini negara Rusia masih berantem dengan negara Ukraina. Om Putin merekrut para narapidana yang menyatakan diri mau ikut angkat senjata karena kecintaannya kepada negara. Salah satunya adalah Nikolai Ogolobiak. Nikolai sudah menjalani masa penjara selama 17 tahun. Walau banyak yang berpendapat bahwa tujuan sebenarnya dari napi-napi itu bukan karena jiwa patriotisme mereka, tapi karena mereka mau keluar penjara lebih cepat dari waktunya. Sebab jika terluka parah, mereka harus pulang dan mereka akan mendapatkan pengampunan dari presiden. Dan kalau tidak terluka, ia akan terus berada di garis depan. Selama 6 bulan, Nikolai ditempatkan di Batalion Storm Z, batalion garis depan. Dan batalion ini isinya semuanya adalah narapidana. Nikolai dikirim pulang tanggal 2 November bulan yang lalu dengan keadaan terluka, buta, dan cacat. Setelah ikut berperang, Nikolai mendapat pengampunan dari Om Putin dan kini tinggal dan dirawat dengan ibunya di kota Yaroslavo. Kasus sekte setan remaja yang meresahkan ini sampai saat ini juga masih tetap meresahkan warga. 4 nyawa dihilangkan dengan begitu sadis 15 tahun yang lalu. Dan sekarang semua pelakunya sudah tidak ada dalam penjara. Usia mereka masih muda-muda, sekitar 30 tahunan. Coba, siapa yang gak ngeri berhadapan dengan mereka? Karena waktu di pengadilan tidak satu pun dari mereka yang menyesali perbuatan mereka. Gila ya, tuh negara di Eropa tuh. Hukumnya sangat lembek banget bagi kriminal-kriminal. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian ya. Oke, sampai di sini kisah nyata yang mengerikan ini. Terima kasih banyak sudah tune in sampai selesai. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe jika Anda baru menemukan channel ini. Please bantu agar channel ini bisa terus semakin berkembang. Sekali lagi thank you banget dan kita jumpa lagi minggu depan. Love ya, bye.